Coba kita perhatikan alat-alat elektronik yang ada di sekitar kita, seperti HP, laptop, kipas angin, TV, kulkas, AC, dan lain sebagainya. Alat tersebut dibuat oleh pabrik dengan diberi buku petunjuk penggunanya. Buku petunjuk tersebut dimaksudkan agar alat tersebut digunakan dengan benar sehingga awet dan tahan lama. Begitupun Allah menciptakan manusia. Allah memberikan petunjuk kepada manusia agar manusia dapat berperilaku dengan benar sehingga bisa selamat hidup di dunia maupun di akhirat. Ajaran Islam bersumber kepada 3 hal. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga adalah ijtihad. Al-Quran dari segi bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'ana yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk bahasa Arab yang disampaikan kepada kita secara mutawatir dan ditulis dalam bentuk mushaf, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai yang pertama yaitu ibadah, yang kedua sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW, dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ia merupakan sumber hukum pertama dan yang utama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepada Al-Quran. Para ulama mengelompokkan hukum Al-Quran ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah akidah atau keimanan. Akidah terkait keimanan terhadap hal-hal yang gaib yang terangkup dalam rukun iman yang 6. Yang kedua adalah syariah atau ibadah. Hukum ini mengatur tentang tata cara ibadah yang baik yang berhubungan langsung dengan Al-Khaliq yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan ibadah mahdah, maupun yang berhubungan sesama makhluknya yang disebut dengan ibadah ghairu mahdah. Yang ketiga adalah akhlak dan budi pekerti, yaitu berupa tuntunan bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada sesama manusia, dan akhlak terhadap makhluk Allah lainnya. Sumber hukum yang kedua adalah hadis. Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis mempunyai kedudukan satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukum tidak terdapat dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis mempunyai kedudukan terhadap Al-Quran, yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum, memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran, menerangkan maksud dan tujuan ayat, dan yang terakhir, menetapkan hukum baru yang tidak ada terdapat dalam Al-Quran sebelumnya.